Perkenalkan, nama saya Yongki, saya cuma TOC. Jadi pagi hari ini posisi saya masih ada di Rumah Sakit Husada Utama, Surabaya. Hari ini saya sudah dirawat hari yang ke-15 sejak saya dikenakan statusnya sebagai pasien COVID. Jadi saya mau sampaikan satu ayat dulu sebelumnya. Mari kita baca, tolong di Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10, tolong dibantu di screen-nya ditampilkan. Sudah? Saya bacakan aja, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesatkan ini, kecillah kekuatanmu. Itu firman Tuhan pagi hari ini. Ya, jadi jika kita tawar hati dalam masa kesesatkan, kita sakit, kita ada problem dan masalah, maka otomatis kekuatan kita akan turun. Itu firman pagi hari ini. Istri saya 1, anak 4, anak saya 4, sudah married 3, ya, cucu saya 2, jadi usia saya 53 tahun. Jadi awal mulai sih sendiri kemarin, kenapa saya harus cerita dulu di awal, karena saya bilang bahwa memang setelah sekian bulan kita di lockdown, sekian bulan kita ada di PSBB, di rumah semua, pasti secara manusiawi kita semua tuh pengen bebas. Karena dasarnya memang kita tuh dulu yang suka main, suka ke mall, suka ke tempat hiburan, suka makan, kuliner, dan sebagainya. Jadi, tapi sebenarnya saya sudah tahu juga dari awal bahwa COVID itu, ya, COVID itu ada waktu itu. Tapi waktu itu yang saya terima, yang saya tahu kan cuma tahunya, ya kalau kamu COVID itu tentang apa sih? Ya kita harus pakai masker, kita harus pakai hand sanitizer, harus pakai alat pelindung diri lainnya lah, protokol kesehatan, jaga jarak, jaga itu semua awalnya. Tapi kita jalani itu seolah-olah kita semua anggap itu normal, anggap kayak ya jalani saja. Nah, saya kembali ke awalnya. Kemarin itu kan memang mama saya udah lama di Surabaya, ingin ke Semarang karena udah berapa bulan di PSBB nggak bisa ke Semarang, akhirnya minta pulang Semarang. Saya nganter, saya, istri saya, dan anak dalam satu mobil. Sebenarnya kondisi tubuh saya itu waktu itu sudah nggak fit gitu loh, kena capek, apalagi nanti mama pindah di rumah baru Semarang itu. Ya kalau cocok, kalau nggak cocok pasti problem baru muncul lagi. Tapi ya kita jalani aja waktu itu. Sampai sana, saya pulang. Saya pulang itu saya sudah bilang sama anak saya, waktu saya pulang kan saya naik kereta api. Berangkat saya udah rapid test. Pulangnya saya tuh badan saya udah drop sekali waktu itu di kereta. Saya bilang, kayaknya papa nggak kuat Dinyo. Kamu mulai dari kereta api ini, stasiun, anterin papa langsung, kok papa pengen rapid atau apa itu. Feeling saya udah seperti itu. Tapi ya itu malam putih di rapid, hasilnya negatif. Besok lusa drop badan saya. Langsung masuk UGD di rumah sakit ini. Masuk UGD di rapid, negatif juga malam itu. Akhirnya di tes lain, lusanya baru dokter bilang, kamu harus di swab tes dulu, karena ya kalau mau yakin harus di swab test. Ya saya swabnya itu pagi 11 atau 12, terus kan masuk kamar pasien. Pertama kali masuk di rumah sakit ini itu kan sebagai pasien umum, jadi ya masuk di ruangan biasa, bukan pasien COVID. Nah waktu besok malamnya ya, setelah malamnya tuh saya tuh jam 11 malam dibangunin sama susternya, diketok pintu, disediain kereta.
Suster cuma bilang, maaf Pak, malam hari ini kita akan pindah Pak Yongki ke kamar lain. Terus saya tanya, kenapa Sus? Saya di kamar ini kan ada temennya, enak saya ngobrol. Ya nanti saya jelasin itu. Dinaikin ke kereta, di jalan baru disodorin hasilnya. Ini mulai saat ini Bapak dinyatakan sebagai pasien COVID karena hasil swab testnya positif. Ya udah, saya sampai gelek-gelek gitu mikir. Terus ngapain saya kalau mau jadi itu? Kan bingung kan gitu loh. Status pasien COVID, ya wis jalani dulu. Nah, jadi malam hari itu langsung saya dipindah ke lantai yang lain, masuk satu kamar khusus, nggak ada temennya, sendirian. Besoknya gitu juga. Hari ketiga, wah itu mulai terasa. Badan saya mulai nggak enak, mulai batuk, ambekannya udah gitu, semacam-macam pokoknya. Dokternya datang bilang, Pak Yogi, pindah lagi kamar. Pak, mulai besok saya pindah ke kamar yang satu tingkat lagi, lebih kritikalnya lebih naik lagi. Loh, kenapa dok? Ya, karena nanti di kamar itu Bapak dipantau semua. Jantung Bapak, hipertensi Bapak, oksigennya Bapak, semua dipantau di ruangan itu. Ya saya bilang, ya gimana lagi, saya juga tahu kan. Masuk lagi, pindah kamar lagi. Kamar yang sekarang ini saya tempati sendirian saya. Jadi saya sendirian, nggak ada TV, nggak ada apa. Mulai hari keempat sampai hari ini, itu sudah 10 hari lebih. Di situ ada peningkatan penyakit saya yang dari awalnya nggak apa-apa, masuk, kok hari ketiga, hari 4, orang tambah parah. Napasnya malah itu batuk tiap hari, batuk tiap pagi malam, batuk terus. Dikasih obat, dikasih apa terus. Terus akhirnya ya udah saya jalani itu. Nah, waktu saya jalani itu saya mikir itu masuk. Terus saya ngapain di kamar ya gini ya? Nggak bisa ketemu istri, nggak bisa ketemu anak. Semua makanan cuma bisa dikirim pakai kurir. Nggak ada yang bisa ketemu, saya cuma bisa ketemu dokter. Jaraknya pun 5 meter, 4 meter dari saya. Terus suster dan cleaning service, sudah sehari-hari kayak gitu. Saya mikir, aduh, gawat iki. Kayak gini terus kan sampai berapa hari, sampai berapa minggu aku di rumah sakit gini, dalam kamar sendirian. Saya mikirnya gitu, langsung otomatis saya muncul, karena ya di alam bawah sadar ini yang saya pernah cerita ke teman-teman. Selama bulan Januari mulai COVID muncul di China, jalan ke Hong Kong, jalan ke Italia, jalan ke Indonesia, bulan Maret dan sebagainya. Setiap hari itu kita kan mesti dirasuki oleh media sosial, HP, obrolan pasar, di mall. Wah, kamu kena COVID ya? Iya. Ya masuk aja, besok paling digelangsing, masukin ambulan, lusa masuk ke TPU. Itu kan tiap hari kita dirasuki gitu terus, diracuni gitu terus. Jadi ya saya sempat ngalami hal kayak gitu awal-awal. Terus saya mikir, saya melok kayak gitu terus, sedangkan saya tuh sendiri tuh, ya kan perlu hidup kan, selain ini kan punya istri, punya anak dan sebagainya. Terus mau seperti apa gitu, apa saya mau ikuti alurnya itu terus. Kebetulan saya kan ikut tiap doa pagi di tempat ini juga, di Pajar, ada doa berkali di gereja. Ya banyak support sih, masuk Gembala Eta saya. Dan ada Pastor Heri juga banyak kali support ke saya. Udah nggak usah itu Pak Yongki, yang penting percaya masuk, nanti kita hadapi sama-sama. Ya udah jalani gitu. Terus apa yang saya lakukan waktu itu? Jadi pertama kali, hari kedua dan ketiga, yang saya lakukan adalah, setelah saya tahu apa yang saya harus lakukan, saat yang lakukan adalah pertama, saya off-kan semua WA grup saya. Entah itu mau teman, saudara, mau kakak, mau adik, saya off-kan semua dari HP saya. Saya matiin semua sama istri saya dan anak saya. Nanti kalau ada yang nanya, bilang Pak Yongki masih istirahat. Udah pertama, angka pertama. Angka kedua, yaitu saya udah lama sih nggak lihat TV, nggak lihat statistik COVID, nggak lihat naik turunnya berapa, yang mati berapa, yang sembuh berapa, itu saya nggak lama nggak ikutin dia.
nggak terlalu pengaruh. Tapi itu hubungan saya putus dulu sampai 1 minggu, ya hampir 2 mingguan. Saya putus sama sekali. Saya nggak mau hubungan dengan lain. Saya cuma bilang saya mau sama istri, anak, sama teman-teman gereja. Kenapa saya perlu teman gereja? Karena setiap pagi saya masih aktif di doa fajar. Pagi saya doa, selesai doa, istirahat. Itu setiap pagi sampai sekarang. Jadi saya perlu itu. Karena itu saya perlu itu, saya ikuti terus. Nah, selanjutnya setelah saya ikutin, saya jalani, akhirnya saya mempunyai satu rema, mempunyai satu kesimpulan. Kita sakit COVID pertama kali yang diserang loh apa? Napas saya bisa ambekannya sesek. Kedua, badannya flu, menggigil, dan sebagainya lah. Makan mungkin nggak suka juga. Tapi selain itu nggak ada gitu, saudara. Selain itu, saya masih bisa ke pasar, saya masih bisa ke mall, saya mau melakukan apapun masih bisa, sebenarnya. Nggak ada yang berubah, 100% nggak ada. Cuma karena menurut saya 10% itu ringan sekali untuk kondisi fisik kesehatan saya waktu itu. Karena ya saya sadar saya memang dropnya yaitu nggak terlalu perit. Tapi saya menyimpulkan, kesimpulan saya setelah menjalani perawatan selama 14 hari di sini, yang diserang itu pikiran kita, yang diserang itu otak kita, cara berpikir kita, yang awalnya dulu nggak tahu COVID jadi tahu COVID, yang dulunya kita nggak tahu apa itu masker jadi tahu masker, yang nggak tahu apa itu protokol ikut protokol, yang nggak tahu pokoknya hal-hal negatif soal tentang COVID ikuti semua kita dari berita media sosial semua ikuti. Akhirnya saya berpikir lah kok goblok aku dia ngono, 90% tak serap hal yang negatif, 10% penyakit futur, penyakit ringan tok, yang seandainya aku ngobati dengan diriku sendiri di rumah, saya yakin sembuh. Saya isolasi mandiri di rumah, minum obat, minum vitamin, istirahat cukup, sembuh, saya yakin. Tapi karena kondisinya sudah swab, harus masuk rumah sakit, ya oke lah, saya jalani 10% itu. Tapi 90%-nya itu loh, 90% itu gimana mikirnya? Saya bisa nggak? Aduh, besok anakku makan apa ya? Besok saya harus dapat pemasukan apa nih supaya kehidupannya dapurnya full, makan dan sebagainya. Itu kan aktivitas sehari-hari kita sudah berjalan sekian tahun sekian lama. Tiba-tiba harus di lockdown, tiba-tiba harus masuk satu ruangan yang kita nggak bisa ngapain-ngapain di ruangan ini, nggak bisa komunikasi, nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas apa. Saya 14 hari di atas ranjang ini nggak turun karena semua terhubung dengan infus, monitor, dan ini baru-baru ini aja dilepas semua. Tapi kemarin-kemarin semua pakai infus kayak yang emboli dipakai dokter Yonis itu, sampai kayak masker gini, terus saturasinya dimonitor mulai dari 12 ppm turun dari 10 diturunkan lagi, terus dimonitor tiap hari tiap jam saturasi oksigen saya. Akhirnya ya saya merasa kembali ke tentang 90% itu, berarti otak kita tuh rusak sekali. Begitu masuk ruang isolasi, polisnya, Bapak besok ini ya tak lubangi, nanti kasih ventilator ini. Nah kalau ada uangnya kita pasang ventilator, gitu, saudara. Kalau saudara kaya, beli ventilator sendiri 300 juta, 5 juta, pakai di rumah, bisa, mau beli 10 pun bisa. Tapi apakah itu menyelamatkan kita saat ini? Enggak, saudara. Mau menyetok ventilator di rumah 10 atau 20. Tuhan bilang, nyawamu tak ambil. Saya nggak mau tahu harganya piro, uangmu berapa, rumahmu berapa, mobilmu berapa. Saya mau ngambil nyawamu. Sampean bisa bilang enggak bisa. Tetap berangkat hari itu juga. Jadi ya 90% pola pikir kita rusak karena COVID itu. Terus kenapa saya bilang kita harus
rutin ibadah saat ini. Saya rutin ibadah itu mungkin awal-awal menganggap bahwa iyalah semua secara normal lah ya rutin. Pagi bangun, terus selesai ibadah, ada waktu jalan pagi, tiap pagi 5 kilo, supaya ya jaga kondisi sebelum berangkat kerja dan sebagainya. Itu saya lakukan gitu sehari-hari. Tapi saya baru sadar gitu loh. Ternyata di saat saya di ruang isolasi sendiri ini, yang saya cuma berhubungan dengan saya dan Tuhan, istri cuma WA aja, pendeta nggak saya bisa hubungi dan sebagainya. Itu saya baru sadar gitu. Ternyata semua hal negatif itu baru bisa disingkirkan setelah saya berhubungan sama Tuhan. Saya langsung connect sama Tuhan. Nggak pakai WA, nggak pakai HP. Langsung tiap pagi, saudara, aku wis pasrah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kalau memang ini waktuku selesai di kamar ini, ya selesai wis. Tak apa-apa, tapi kamu ngatur semua, nanti yang lainnya. Aku nggak mau, ini kan saya nggak minta gitu Tuhan. Aku ngomong gitu sama Tuhan. Kamu pasti siapkan semuanya, kamu selesaikan semuanya. Aku jalani, ya wis. Jadi tiap pagi, komunikasi sama Tuhan wis. Setiap saat sama Tuhan. Jam 3, jam 4 kebangun gitu. Doa wis nih kamar dirian gini. Tulang kamar sendirian ya doa wis sendirian. Untung sendirian. Ini ada orang lain ya ramai kamar. Terus nggak ada orang lain karena ya di kamar saya sama Tuhan kok wis. Suster diajak ngobrol ya bisa skala kadarnya gitu. Terus saya berusaha sebisa mungkin tidak mengasihin diri saya sendiri. Saya nggak mau selfie. Saya nggak mau Tuhan ngelongsone aku yo, anakku yo belum kawin, anakku belum gini, gosok aku mau mati gitu. Itu pikiran yang 90% tadi muncul setiap saat. Muncul terus setiap saat pikiran kayak gitu. Terus dalam pikiran kita kan masih muncul. Nah, 90% itu, sorry minum bentar. Muncul terus. Saya sampai benar-benar saudara, kalau saya nggak ada Tuhan waktu itu, saya nggak punya support doa dari teman-teman, bablas saya pasti. Karena saya tahu yang dikuatkan itu bukan fisik saya kok hari-hari itu. Sebenarnya dikuatkan sama teman-teman itu pikiran saya, semangat saya, dan spirit saya. Kalau soal 10% fisik, urusannya dokter wis pasti beres. Karena dia udah pengalaman COVID berapa lama kan. Terus, ya itu, akhirnya saya menemukan jalannya. Saya selesaikan, mulai 90% itu mulai saya kurangi. Tambah positifnya, tambah positif. Akhirnya, sampai hari ini, kita bisa saya ngatasi itu. Walaupun masih ada hal negatif yang masih ada, nanti setelah saya keluar gimana ya? Nah itu yang saya masih berusaha terus untuk supaya ngikis, supaya ngilangi itu. Dengan cara doa, terus saya ya percayalah nanti setelah selesai ini pengobatan, olahraga, makan bagus, nutrisi cukup, imun bagus, sembuh dan pasti. Saya nggak mau mikir yang nanti ke depan, yang penting selesai ini sembuh dulu. Terus ada hal lagi yang saya sampaikan, 90% itu termasuk biaya. Tuhan itu baik gitu loh, karena waktu saya masuk di rumah sakit ini pertama kali, saya kan statusnya status pasien BPJS karena penyakitnya ringan gitu loh. Tapi karena status saya itu COVID berubah 100%. Jadi begitu masuk hari ketiga atau keempat, saya tuh sempat tanya ke dokter ya, dok, rumah sakit Husada Utama, kelasnya kamarnya VIP, orang ya kelas 1. Obatnya, dokternya itu semua siapa yang nanggung dok? Saya ngomong tuh sama dokternya, karena dokter saat kemarin itu saya nggak punya asuransi, saudara. Saya nggak ada asuransi kemarin itu. Saya cuma punya BPJS. Saya bilang ke dokternya, Pak BPJS bisa ya dok? Nggak bisa Pak Yogi. Loh kenapa? Karena BPJS itu cuma untuk nanggung penyakit di luar COVID. Nah kalau saya COVID, ditanggung oleh Kemenkes, oleh pemerintah lain pembiayaannya. Oh ya udah, berarti saya ditanggung. Iya. Berapa persen? Ya semua, mulai dari Pak Yogi dinyatakan sakit COVID, sampai nanti keluar dari rumah sakit ini,
semua ditanggung Kemenkes. Aduh, aku lega langsung, Tuhan, kasih Tuhan gitu loh. Kenapa? Aku betul-betul nggak punya biaya Tuhan. Aku tuh nggak punya Tuhan. Kalau dengar orang di luar ngomong 9% tuh mau masuk kamar aja nggak segini. Orang-orang asuransi udah bilang, kalau kamu masuk rumah sakit kena COVID, sediakan 300 juta ya minimal ya, 500 juta ya. Kalau kamu orang kaya, kamu sediakan 5 miliar lah, cukup kira-kira. Sampai saya mikir, aduh, lemes. Aku bilang, ya, aku sampai bilang, Tuhan, Tuhan, enggak kamu Tuhan. Tolong aku kepada Tuhan. Dia biayanya deh Tuhan. Aku nggak bisa di hari ke-15 ini loh Tuhan. Aku tiap hari, tiap pagi aku doa cuma itu toh, Mang. Aku cuma bisa pasrah. Aku nggak bisa minta tolong lain Tuhan. Aku ngomong gitu Pak Tuhan kemarin tuh, pokoknya aku sampai aku nggak mau tahu lah pokoknya Tuhan, aku tak sama kamu lah Tuhan. Aku nggak mau tahu Tuhan. Aku nggak mau tahu, maksudku bukannya nggak mau tahu pasar tuh enggak. Aku nggak mau tahu sama yang hal lain lah Tuhan pokoknya. Mau bujuk gue apa, mau orang luar orang apa ngomong nanti mereka setelah keluar dari sini nanti mereka ngomong pasien COVID. Aku nggak mau denger itu semua Tuhan. Pokoknya kamu tok, kamu selesai no ya Tuhan ya biayaku ya. Kamu selesai no ya Tuhan ya penyakitku ini ya. Kamu sudah jamin loh 2000 tahun lalu. Kamu garansi aku loh Tuhan. Aku nggak mau Tuhan pokoknya aku keluar dari sini sembuh total sempurna. Aku bisa menjadi kesaksian buat semua orang bahwa COVID itu semua harus dilawan. COVID itu semua ada, tapi kita harus lawan. Nggak kita malah terima COVID, iyo, terima mati, iyo. Nah, kok bodoh kalian semua gitu loh. Aku nggak mau gitu. Aku bilang, Tuhan, nggak bisa Tuhan. Aku selawan. Aku harus jalan sama kamu gitu loh. Aku harus jalan sama kamu, terus lewati semua. Terus, akhirnya ya Tuhan tuh baik gitu loh. Hari-hari ini kita lewati, jadi secara luar biasa sama Tuhan. Semua biaya ditanggung gitu. Sebuahnya total. Aku ngomong total lah. Dokter tiap kali masuk kayak dilihat monitorin. Sehat Pak? Lu sehat dok, kalau gitu. Saya nggak pernah naik ke dokter di sini. Saya nanti satu bertanya, diperiksa lab, hasilnya gimana? Ya pas saya pernah ngomong. Oke, singkat cerita, hari ini ada hari 15, kemarin diperiksa semua hasilnya bagus, tinggal recovery aja. Terus selesai recovery, dalam 1-2 hari ini saya akan di swab test. Kalau di swab test 2 kali hasil bagus, pulang saya. Udah, jadi cukup 14 hari, ya 15 hari lah bersama COVID di rumah sakit ini. Saya percaya kita semua pasti bisa. Bukan masalah COVID-nya, tapi masalah ketakutannya, masalah pikiran kita. Kita pasti bisa ngatasi itu semua. Kalau kita bisa ngatasi COVID yang katanya berat itu, apalagi masalah yang kecil-kecil, masalah keluarga, sakit flu, ringan, yang lainnya, bablas. Pasti kita lewati semua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati, menjaga, menyelamatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan pada kami sampai dengan hari ini. Kalaupun saat ini kami masih bisa ada dan hidup dan bisa melewati COVID ini Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa melewati ini. Dunia terlalu jelek, terlalu kacau semua. Hanya melalui Engkau saja Tuhan, kami bisa selamat. Kami bisa lepas dari COVID. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, berikan proteksi, double proteksi itu semua yang ada di tempat ini Tuhan malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, teman-teman yang mendengarkan
siaran ini, ikut doa pagi hari ini. Kita akan sama-sama berjuang bersama Tuhan. Kita lewatin semua. Kita percaya pandemi ini akan kita lewati bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya, dan yang akan menerima semua berkat-berkatnya, katakan amin.